Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang di channel official A2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan. Bukan menjelaskan sih, lebih ke memberikan nasihat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jadi, jangan lewatkan. Harus dinonton ya. Referensinya diambil dari dari itu. Di sini kita akan membahas tentang memulihkan diri dengan salat. Pasti kita tahu kan, pasti banyak orang-orang di luar sana yang kadang-kadang mengeluh dengan berbagai macam pekerjaan, dengan mungkin bukan cuma pekerjaan ya, atau mungkin dengan dosa-dosa yang mungkin terlalu banyak. Kebanyakan bukan orang-orang sih, tapi saya sendiri juga mengaku lumayan banyak dosa yang saya lakukan. Tapi jangan berputus asa. Ingat, la qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang dosanya sudah terlampau banyak, sudah melebihi batas, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Ya enggak? Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kayak gitu, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Sebagaimana kita ketahui, Allah saya sudah mengampuni kita, dan kita masih belum bisa menerima diri kita, ya tidaklah. Makanya dari itu banyak orang yang depresi karena dosanya, atau depresi karena pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Makanya dengan sholat ini bukan cuman mungkin, tapi dijamin pasti akan membuat pikiran tenang, membuat hati lega, dan sebagainya. Karena dengan menjalankan sholat, kita akan mendapatkan beberapa yang mungkin manfaat dalam hidup kita yang jarang kita dapat dari orang lain. Yaitu yang pertama ialah dapat merasakan perasaan damai dalam diri kita. Seperti yang kita ketahui, dengan sholat kita dapat memperdekat hubungan kita dengan Allah, ya kan? Makanya dengan kedekatan itu kita dapat merasakan perasaan damai. Dengan kedekatan ini banyak disinyalir bahwa seseorang yang sudah dekat dengan Allah itu akan menyelesaikan berbagai masalah, karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong mereka. Ngomong-ngomong soal penyelesaian masalah, ini juga termasuk jika kita sering-sering melakukan sholat, sering-sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedekatan kita kepada Allah, maka itu akan menjadi hati sebagai tenang, hati semakin tenang, ya. Dan bahkan manfaat sholat bukan cuma untuk menghilangkan depresi doang, tapi juga membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, menjadi lebih rendah diri, dan semakin mudah memaafkan seseorang. Bahkan jika kita selalu sering menjalankan ibadah sholat, itu dapat membuat kita kecanduan, dan kecanduan untuk kebaikan ya. Contohnya ada teman saya, dia itu rajin sholat, tapi ternyata pikirannya bahwa dia itu kayak ada suatu hari dia itu malas mengerjakan sholat. Tapi entah mengapa ketika sudah masuk azan,
hatinya itu tiba-tiba kayak tidak tenang kalau tidak sholat. Seperti itu ya. Jadi dengan melakukan sholat secara rutin, melakukan sholat setiap hari, dan tentu harus setiap hari ya, karena ini kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi ternyata jika kita melakukan setiap hari itu menimbulkan sifat kerinduan kepada Sang Pencipta, penguasa langit dan bumi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin masih memiliki masalah dalam hidup, masih ngomel-ngomel tentang bos yang cerewet, yang selalu suruh ini itu, sabar aja dan luangkan waktu untuk sholat. Jadikan sholat itu sebagai sumber mengisi keimanan kita, dan hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan insya Allah pasti akan membuat diri kita menjadi apa yang kita inginkan. Dan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Catat, bukan sesuatu yang mengarah ke keburukan. Enggak. Walaupun mungkin banyak yang bertanya, tapi saya sudah sholat begini-begini, tapi kok masih begini-begini? Mindset. Ubah mindset kita, dan caranya mengubah mindset itu dengan sholat. Contohnya, banyak-banyak berdoa, dan seperti kita ketahui dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Dan insya Allah dengan doa-doa ini, masalah kita atau mungkin mindset kita, bukan mungkin ya, tapi sudah pasti mindset kita itu akan berarah ke hal yang positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.